Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Sevas. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengembangan program text editor berbasis GTK yang bernama Karet ini, yang kami kembangkan penggunaan bahasa C, sekaligus menjelaskan konsep-konsep pemrograman yang kami terapkan juga. Langsung saja, kami mulai dari pengenalan anggota terlebih dahulu. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Raffi Akmal Maulana. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Lalu di sini ada anggota-anggota lain juga. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Mukti Kesatria-Tama dengan NIM akhir 055. Dan nama saya adalah Adrian Madani Radinka dengan NIM akhirnya 032. Ya, lalu langsung saja kita lanjutkan. Oke, di slide selanjutnya ini ada yang namanya itu header dan source. Bisa kalian lihat di slide ini tuh project kami terdiri dari dua kelompok file, yang ada file.h dan juga file.c. Nah, jadi file.h ini atau header ini fungsinya seperti daftar isi. Di dalamnya itu cuma berisi kayak fungsi apa saja, kayak misalnya itu on menu, save activate, dan lain-lain. Kayak daftarin doang gitu, tapi nggak ada isi kodenya. Nah, implementasinya itu ada di .c atau source code-nya. Jadi ketika misalnya auto save rename.c butuh fungsi tulis ke file, dia itu tinggal tulis include file ops.h header-nya di atas dan langsung aja bisa pakai fungsinya tanpa perlu tahu cara kerja di dalamnya. Ini juga yang ngebuat kodenya itu modular. Jadi setiap file punya tanggung jawabnya sendiri, nggak saling campur-campur gitu lah. Ya, bisa lanjut. Dan kita langsung sekarang kita itu ada struct. Di project ini kami punya 4 struct utama. Yang pertama ada align node, tab node, bookmark node, dan riwayat rename. Oke, saya akan menjelaskan yang line node dulu. Yang line node struct ini tuh ada di global.h, dan struct ini nyimpen satu baris text editor. Jadi ada field text. Untuk isinya itu ada pointer gitu. Pointernya ada pref dan next. Ini itu doubly linked list, jadi bisa maju, bisa mundur juga, yang bisa dipakai untuk merepresentasikan isi file sebelum ditulis ke disk. Selanjutnya ada tab node. Struct tab node ini tuh ada di global.h juga nih. Dan ini tuh struct-nya tuh nyimpen beberapa nomor kayak tab index. Ya, begitulah. Ada nomor dalam text index-nya itu. Dan path file yang-nya itu gimana ya jelasinnya? Jadi ada index tab gitu. Dan ini path dari file yang dibuka tuh lewat file path. Jadi misalnya ada tab index 1, file path-nya apa gitu. Jadi kalau penggunaan buka 3 tab atau berapa tab sekaligus tuh nggak langsung tab-nya itu, misalnya kita mau save tab 2, yang ke save malah tab 1. Nah, nggak bakal kayak gitu karena ada dari index tab-nya gitu. Ya, selanjutnya ada bookmark node yang bisa dijelaskan oleh rekan saya. Bisa. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke struct bookmark node. Nah, struct bookmark node ini merupakan implementasi dari struktur single linked list untuk menampung riwayat di memori. Nah, di struct bookmark ini ada 3 atribut. Ada atribut judul dan teks, yang dimana mereka ini pointer bertipe char yang berfungsi untuk menyimpan data informasi di bookmark, yang dimana kalau judul untuk menyimpan judul dari bookmarknya, sedangkan teks untuk menyimpan isi teksnya. Lalu ada atribut next, yang dimana itu merupakan pointer yang menunjukkan kembali ke tipe bookmark itu lagi. Nah, tugas dari atribut ini itu sebagai referensi atau alamat yang menyambungkan node satu ke node berikutnya di dalam memori.
Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada struct riwayat rename, itu ada di autosave rename.c. Nah, struct ini digunakan untuk perubahan nama file. Di struct terdapat nama-nama yang dirinya tuh ini tuh nama file sebelum diubah gitu namanya. Lalu ada nama yang baru sesuai namanya untuk menyimpan nama file setelah diubah. Dan di sini ada struct riwayat rename pointer next itu digunakan untuk menghubungkan data dengan riwayat berikutnya. Lalu selanjutnya ada konsep dasar 3 list yang sedang berjalan bersamaan yang akan dilanjutkan oleh Raffi. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini itu ada slide selanjutnya. Ada link list yang berjalan bersamaan. Jadi struct yang sebelumnya itu kan link list ya. Dan sekarang tuh ada 3 link list yang secara langsung tuh berjalan secara bersamaan. Yang pertama itu ada head editor. Ini tuh link list dari Linode. Cara kerjanya itu setiap kali ada penggunaan save, fungsi sinkronisasi layar ke list dipanggil. Jadi text editornya itu bakal dipecah per baris gitu kan. Terus nanti tuh per barisnya itu dibungkus jadi line node yang lewat event line. Terus nanti tuh kalau misalnya udah barisnya masuk ke link list, baru tulis ke file, menelusuri head editor sampai ujung, terus nulis di satu persatu. Yang kedua itu ada head tab. Jadi link list dari tab notes, setiap kali ada tab baru dibuka atau file dibuka gitu, nanti ada info tambah tab, fungsi infonya. Info tambah tab itu bakal ngebuat tab note gitu. Jadi pas autosave butuh tahu patch file yang aktif gitu, nanti bakal dapatkan patch tab, fungsinya itu bakal nelusurin link list ini sampai ketemu tab index yang sedang dibuka gitu. Dan yang terakhir itu ada head bookmark. Jadi link list dari bookmark node. Jadi setiap bookmark baru yang dimasukin ke depan head bookmark ini tuh pas diklik nanti tuh bakal nyari file bookmarknya pakai fungsi cari bookmark node. Terus ini tuh bakal nyari list sampai ketemu judulnya. Lalu isinya itu bakal dimasukin ke tab baru. Ya, bisa lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada save dan open. Untuk save, jadi ketika pengguna aplikasi menekan Ctrl S atau file save, fungsi on menu save activate bakal dipanggil. Jadi programnya itu langsung ngecek lewat dapatkan patch tab, apakah tab ini tuh udah patch file atau tab yang udah benar atau belum. Lalu kalau belum tuh bakal muncul dialog gitu loh, kayak file chooser gitu. Yang pakai supportnya itu pakai filter.txt sama markdown. Nah, kalau udah ada patch-nya, langsung panggil tulis ke file. Nah, di dalam tulis ke file ini tuh ada link list head editor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi layar tuh disinkronisasikan ke list, baru file-file yang dibuka dengan fopen tuh bakal diisi ditulis ke disk baris per baris pakai fputs. Dan terakhir nama tab diperbarui. Kalau untuk open, program membuka file chooser, baca isi file pakai fread, otomatis ngebuat tab baru lewat tambah tab, lalu patch filenya itu langsung didaftarkan ke tab note, baru lewat daftar info tab, baru lewat daftar info tab. Jadi setiap tab itu selalu tahu filenya itu miliknya sendiri. Jadi file ini tuh punya tab siapa gitu. Oke, bisa lanjut. Di sini ada fitur autosave dan juga rename file. Nah,
File fitur autosave ini terbagi menjadi dua, yaitu timer reguler yang biasanya terjadi setiap 60 detik, dan juga ada idle detection. Jadi kalau misalnya nggak ngetik selama 10 detik, itu akan terjadi save. Nah, untuk timer reguler sendiri, program menggunakan fungsi gtimeout at second 60 second yang di situ, yang dijalankan saat aplikasi berjalan. Fungsi ini akan memanggil autosave _cb dengan hitungan setiap 60 detik. Nah, pada saat autosave cb ini dipanggil, akan menjalankan fungsi autosave, sehingga file dapat tersimpan secara otomatis secara berkala selama fitur autosave ini tetap aktif gitu. Ketika pengguna mengetik atau mengubah isi editor, nah di sini idle detection itu ada ya. Di sini fungsi on buffer change akan dipanggil dan menjalankan trigger idle save. Pada tahap ini program akan mencatat waktu aktivitas gitu ya. Selain fungsi tadi idle save cb, akan melakukan pengecekan secara berkala. Jika hasil pengecekan menunjukkan tidak ada aktivitas selama 10 detik, yang ditentukan kondisi di sini ada div time kurang dari 10 detik, kurang dari sama dengan 10 detik, maka fungsi autosave akan dijalankan secara otomatis. Selanjutnya ada rename file. Proses ini dimulai dari on menu rename aktif yang ada di sini, yang akan mengambil file yang sedang aktif menggunakan dapatkan tab current tab. Setelah itu program menampilkan dialog input ya, jadi nulis nama gitu agar pengguna dapat memasukkan ya yang nama file yang baru yang mau diubah. Setelah pengguna memasukkan nama baru, program menjalankan fungsi rename nama lama nama baru untuk mengganti nama file. Jika proses rename tersebut berhasil, program akan memanggil fungsi ini nih, tambah riwayat nama lama dan nama baru untuk menyimpan riwayat perubahan nama file. Untuk menyimpan riwayat tersebut digunakan struct riwayat rename yang berisi nama file lama, nama file baru, serta pointer next. Program kemudian membuat node baru menggunakan malloc, lalu node tersebut disambung. Oke, selanjutnya kita ke fitur berikutnya, yaitu bookmark. Nah, bisa dilihat ini di sisi kiri ada tambah bookmark. Nah, cara kerja dari tambah bookmark ini itu bagaimana? Kita ambil konten dari text view. Nah, setelah itu kita membuat node baru di memori menggunakan malloc. Nah, node ini secara dinamis kita sisipkan di bagian depan linked list. Jadi strukturnya itu prepend bukan append. Setelah disimpan di memori sementara, data bookmarknya itu langsung ditulis secara permanen ke file bookmark.txt dengan menggunakan metode append. Nah, dengan formatnya itu kurung buka kotak yang kayak kotak sebanyak 2 kali, terus bookmark yang kesekian kurung tutup kotak 2 kali. Nah, lalu diikuti dengan isi teksnya. Terus yang di sisi kanan ada proses untuk memuatnya. Fungsi muat bookmark dari file akan membaca file tersebut baris per baris. Nah, jadi kalau secara logikanya, kalau misalnya di barisnya itu diawali dengan kurung buka kotak 2 kali, program akan mengidentifikasi itu tuh sebagai judul bookmark yang baru. Nah, kalau misalnya nggak ada, teksnya akan terus di append ke dalam gstring. Terus ketika marker and bk ditemukan, node langsung ditambahkan ke linked list dan dimunculkan di UI. Nah, nantinya saat pengguna mengklik salah satu bookmark di daftar, fungsi buka bookmark tinggal mengambil judul dari label, menelusuri dan mencari node yang cocok di linked list, lalu menampilkan isinya kembali ke layar. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya, yaitu fitur word count dan multi-tab. Di sebelah kiri ada fitur word count. Nah, itu sistemnya itu digerakkan oleh sinyal. Jadi, tiap kali teksnya itu berubah, sinyal change pada buffer
tersebut akan memanggil fungsi onTextChange. Nah, di sana kita ambil seluruh teks dari buffer, lalu fungsi hitung kata memproses karakternya memproses karakter per karakter. Nah, algoritmanya itu menggunakan flag inward. Jadi karakter yang bukan spasi, karakter selain spasi, new line, atau tab itu bakalan dihitung sebagai satu kesatuan kata. Ya, intinya kok selama nggak ada spasi, new line, atau tab itu masih satu kata lah ya. Nah, hasil hitungannya langsung diupdate ke UI menggunakan GTK label set text. Lalu di yang sebelah kanannya itu ada fungsi untuk multi tab atau ganti tab .c. Ada fungsi tambah tab. Nah, setiap kali pengguna membuat dokumen baru, si fungsi tambah tab ini akan membuat GTK view dan GTK scroll window, lalu menghubungkan sinyal change ke fungsi word count. Jadi di tiap tabnya itu punya hitungan katanya sendiri atau word countnya sendiri. Nah, tabnya ini juga dilengkapi tombol TUBX yang dimana itu tuh dihubungkan ke on tab close click. Oke. Untuk manajemen data backend-nya, data seperti file path disimpan secara aman per tab menggunakan G-Object Set Data. Setelah semuanya itu disimpan, fokus layarnya itu bakalan berpindah langsung ke tab baru secara otomatis. Oke. Selanjutnya di sini ada fitur Daily Notes. Jadi Daily Notes ini tuh kayak notes daily yang bisa kita ketik. Jadi untuk fiturnya tuh pertama ada fungsi on Daily Notes activate. Itu tuh bakal dipanggil dan program itu bakal ambil waktu sekarang lewat lewat time 0 dari library ininya, library time.h dan local time. Lalu bakal generate nama file otomatis dengan format year, month, and day. Lalu kalau file itu tuh udah ada, bakal dibuka file itu tuh. Nah, kalau belum ada, nanti itu bakal dibuatkan. Seperti itulah pokoknya. Bisa next. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Pada bagian ini digunakan konsep pemisahan file .h dan .c untuk memisahkan deklarasi dan implementasi program. Lalu ada struct ini untuk mengelompokkan data. Nah, mengelompokkan data itu ada data line node, tab node, bookmark node, dan juga riwayat rename. Agar data yang berbeda-beda dengan field yang tepat itu jadi terarah. Lalu yang terakhir ada link list. Nah, 3 link list ini berjalan bersamaan. Ada head underscore editor untuk si file, head underscore tab untuk manajemen tab, dan head underscore bookmark untuk bookmark. Semuanya itu dijalankan dinamis dan efisien. Nah, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kita akan lanjut ke demo programnya. Ya, jadi kita sudah masuk ke demonya di sini. Jadi untuk sedikit perubahannya itu ada perubahan di bagian GUI ya terutama. Jadi tabnya yang awalnya sedikit kaku gitu karena masih prototype, kami ubah menjadi lebih simpel lagi dan lebih simpel lagi. Jadi ini untuk tambah tab dan ini untuk tutup tab. Untuk perubahannya juga sejak TS kita tidak terlalu banyak. Seperti pertama-tama kita mengubah yang awalnya dari array ke linked list. Lalu saya mengubah daily notes-nya jadi membuka tab baru daripada menggantikan tab yang sedang dibuka. Dan juga penambahan
toggle autosave agar jika tidak ingin menggunakan autosave bisa dinyalakan atau dimatikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin dikatakan oleh rekan saya. Mungkin saya ya, untuk bagian saya yang saya ubah itu di bagian bookmarknya saja setelah UTS itu. Kalau versi lamanya itu masih belum memakai link list, jadi si bookmarknya itu masih disimpan di dalam widget GTK, sehingga data sepenuhnya itu masih bergantung pada keberadaan widget di tampilan. Nah, kalau di versi barunya itu dipakai didefinisikan menggunakan struct bookmark node beserta 4 fungsi pengelolanya, yaitu untuk menambah, mencari, menghapus, dan membersihkan data dari memori. Ya udah, itu saja dari saya. Jadi fitur riwayat rename file ini berfungsi untuk menyimpan catatan perubahan nama file. Jadi setiap kali kita ini mengganti nama file misalnya, nah program itu akan menyimpan nama lama dan nama baru ke dalam riwayat tersebut. Dan riwayat tersebut juga menggunakan link list sehingga data dapat terus ditambahkan. Terima kasih.